Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiana dari kelas 93. Saya selaku perwakilan kelompok 2 SMP Ida Muminin. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan memberikan materi tentang benua Afrika. Benua Afrika. Benua Afrika sering disebut dengan benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit warna hitam. Sebutan ini awalnya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Faktanya, benua hitam ini merupakan rumah bagi lebih dari 1 miliar orang dari warna kulit dan budaya yang berbeda. Sejumlah besar imigrasi Asia dan Eropa tinggal di sana. Benua Afrika merupakan benua terluas ketiga di dunia. Setelah benua Asia dan Amerika, luas benua Afrika sekitar 30.290.000 km persegi. Benua Afrika merupakan salah satu benua yang dilalui garis khatulistiwa selain Asia dan Amerika, dan dilalui garis meridian 0 derajat, yang merupakan batas standar waktu internasional. Letak astronomis benua Afrika adalah 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan 17 derajat bujur barat sampai 51 bujur timur. Batas-batas benua Afrika sebelah utara perbatasan Selat Gibraltar, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah sebelah selatan dan timur. Perbatasan dengan Samudra Hindia, Barat, dan Samudra Atlantik. Negara-negara apa saja yang ada di Afrika? Benua Afrika terdiri atas 5 kawasan besar. Yang pertama adalah Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan kemudian adalah Afrika Selatan. Negara-negara di Afrika Utara diantaranya Libya, Mesir, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, dan Tunisia. Negara-negara di Afrika Barat diantaranya Benin, Gambia, Ghana, Bissau, Libya, Mali. Afrika Tengah antaranya Angola, Chad, Gabon, Kamerun. Afrika Timur antaranya Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Komoros, Madagaskar, dan lain-lain. Bagaimana kondisi fisik wilayah di benua Afrika? Kondisi geologi benua Afrika terdiri atas 5 bagian, yaitu kawasan pegunungan, pegunungan Atlas di utara, dan pegunungan Drakensberg di selatan, antara plato atau dataran tinggi. Di antaranya plato Fouta, Anjaron di barat, serta Kanyong Andamos, Bangga, Kata, Tibesi, dan Kemarau. Yang ketiga adalah lembah Yordan, Laut Mati, Danau Tikna, dan Danau Victoria. Yang keempat adalah kawasan Londok atau Basin yang membentuk daerah aliran Sungai Rawa serta gurun seperti Basir, Kanggo, Katahari, dan Chan. Dan yang kelima adalah dataran pantai di luar lingkap plato. Titik tertinggi benua Afrika adalah puncak Kilimanjaro, Tanzania, dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik terendah benua Afrika adalah Danau Asal di Djibouti dengan kedalaman 158 meter di bawah permukaan laut. Bentang alam benua Afrika Utara diantaranya yang terkenal adalah di Afrika Utara, Sungai Nil di Mesir, Danau Victoria. Afrika Timur, Rift Valley atau lembah retak besar. Pegunungan Atlas di Afrika Utara dan pegunungan Drakensberg, Lesotho. Kondisi iklim di benua Afrika. Yang pertama adalah iklim subtropis berada di wilayah pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. Kemudian iklim tropis berada di wilayah sekitar ekuator. Iklim garum berada di wilayah Afrika bagian utara dan bagian barat daya benua. Iklim Mediterania berada di wilayah paling utara Afrika sekitar Laut Tengah. Iklim pegunungan berada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Apa saja potensi SDA yang ada di benua Afrika? Potensi SDA benua Afrika dipengaruhi oleh kondisi iklim. Variasi iklim mempengaruhi variasi flora dan fauna. 1. Flora. Tumbuhan yang hidup di Afrika merupakan gabungan antara tumbuhan hujan tropis seperti beberapa jenis lumut, pohon semak, dan tumbuhan berdaun lebar di kawasan Afrika Tengah dan Barat. Kawasan Afrika Tengah dan Barat. Di kawasan Afrika Utara, tumbuhan yang tumbuh berupa rumput, berakar, dan tumbuhan berakar lunak. 2. Fauna. Jenis fauna yang hidup di Afrika Utara merupakan jenis-jenis hewan khas Eurasia,
sedangkan di wilayah tengah dan selatan umumnya jenis hewan bertubuh besar dan kuat seperti gajah, singa, hiena, dan burung unta. 3. Pertanian. Sebagian besar negara di Afrika adalah negara agraris. Sekitar 60% penduduk di benua Afrika bekerja di sektor pertanian. Hasil-hasil pertaniannya diantaranya karet, kakas, coklat, kopi, tebu, kelapa sawit, gandum, dan kurma. Adapun hasil-hasil pertambangannya seperti intan, emas, kromosium, berlian, minyak bumi, mineral pada sektor industri pengolahan minyak bumi dan gas di Mesir dan Afrika Selatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.